sakit? Tidak. Ada tuh kali ini kita akan belajar tentang mendesain dengan menggunakan bantuan AI atau nanti bisa juga kita buat coding juga ya, dasar-dasar coding. Sebelumnya kita absen dulu ya. Semuanya berangkat ya. Siapa yang tidak berangkat? Zara, DA Pak. Yara DA. Ada kemah ya. Pertemuan kali ini pembelajarannya yaitu satu, menjelaskan konsep dasar coding dan AI dalam konteks desain grafis. Nomor dua, menggunakan AI, Canva, AI itu ada nanti namanya Canva, ChatGPT untuk membantu ideasi dan elemen desain. Jadi nanti kalian mendesain dengan mencari atau membuat elemen-elemennya dari Canva dan dari ChatGPT. Nomor tiga, membuat karya desain digital interaktif sederhana dengan coding dasar atau HTML. Nomor 4, sikap kreatif, kritis, dan kolaboratif dalam pemanfaatan teknologi digital. Untuk hari ini berarti kita akan integrasi AI dalam proses desain grafis. Selanjutnya kalian sekarang coba melihat di komputer kalian masing-masing, buka YouTube-nya, mendesain dengan menggunakan bantuan AI, mendesain dengan menggunakan Canva, boleh mendesain dengan ChatGPT, boleh. Silakan dilihat. Di sini juga saya tampilkan ya. Nah, kalau di depan contohnya nanti desain poster dengan AI di Canva, nah, kalian boleh yang lainnya. Silakan dilihat sebentar, 5 menit, dipahami. Nanti kalau ada yang pengen ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Desain apa? Mendesain dengan bantuan AI. Artinya desain apa? Desain poster. Ya, logo boleh, poster boleh, biar kalian tahu apakah itu mendesain dengan menggunakan AI atau caranya biar lebih paham lagi. Nah, dari situ kalian nanti akan mendapatkan pengalaman untuk atau mendapatkan cara nanti mendesain dengan AI. Sebenarnya sangat mudah, kalian kemungkinan besar juga sering menggunakan kalau di smartphone atau di HP. Itu ya, sambil kalian melihat itu, saya akan menerangkan tentang materi integrasi coding dan AI dalam desain grafis ya. Integrasi coding dan AI dalam desain grafis adalah membekali desainer masa depan dengan keterampilan relevan dan etika digital ya. Untuk masa depan keterampilan dan keahlian itu bisa dibantu dengan AI. Tentu saja keterampilan tersebut harus relevan dan mentaati etika digital. Seperti itu. Lanjut deh. Terus untuk pengantarnya, desainer di era digital. Di era digital, desainer dituntut tidak hanya mampu mendesain secara estetis, tetapi juga memahami teknologi ya. Terus mata pelajaran keterampilan dan aplikasi coding mengintegrasikan AI dan coding dasar HTML ke dalam desain grafis. Tujuannya adalah membekali siswa dengan keterampilan relevan untuk masa depan, sekaligus mengembangkan sikap kreatif, kritis, dan kolaboratif sesuai 8 elemen profil lulusan. Lanjut. Terus konsep dasarnya
contohnya nanti AI dan coding dalam desain grafis. AI atau kecerdasan artifisial memungkinkan mesin menghasilkan ide, gambar, atau teks berdasarkan perintah, digunakan untuk ideasi dan produksi visual. Jadi itu nanti gunanya ya untuk mendesain, itu untuk menghasilkan gambar, teks, atau ide. Contohnya nanti Canva Magic Design membuat opsi desain dari teks. Yang kedua, ChatGPT. Untuk apa ChatGPT itu? Untuk menghasilkan slogan atau konsep atau deskripsi visual. Kalau kalian ingin memikirkan konsep atau memikirkan deskripsi nanti, kalau ngarang lama ya, bahkan sehari 2 hari nggak pernah dapat ide. Kalau memakai AI atau menggunakan aplikasi AI, contohnya ChatGPT dan sebagainya, nanti kalian tinggal buat prompt, buatkan slogan tentang poster kesehatan misalnya. Sekali klik langsung sudah jadi. Pilihannya banyak sekali, tinggal kamu pilih yang sesuai dengan keinginan kamu, seperti itu ya. Terus kalau untuk coding atau HTML, itu digunakan untuk membuat desain menjadi interaktif. Desain statis bisa dilengkapi tombol, link, atau pesan pop-up siap ditampilkan di web ya. Jadi gambarnya nanti kalau dipakai HTML atau coding atau kode, nanti gambarnya diklik langsung bisa. Kalau nggak pakai itu kan nggak bisa ya di website itu. Terus lanjut deh. Terus pemanfaatan AI dalam proses desain. 1. Video pengantar menonton video tentang karya desain berbasis AI tadi sudah ya. Sekarang sudah masih kalian tonton. Terus yang kedua, diskusi etika, diskusi kritis mengenai etika penggunaan AI. Jadi menggunakan AI itu ada etikanya ya. Terus yang ketiga, eksplorasi tools atau mengeksplorasi Canva Magic Design dan ChatGPT untuk ideasi. Yang keempat, modifikasi dan etika, memodifikasi hasil AI agar unik dan personal, menjunjung etika digital. AI adalah alat bantu, bukan pengganti kreativitas. Jadi kalian juga tidak semata-mata tergantung ke AI. Tidak boleh ya. AI hanya untuk membantu saja, untuk memunculkan ide dan sebagainya. Kalau semuanya pasang ke AI, nanti originalitas karya kalian tidak ada ya. Padahal dalam karya desain itu nanti originalitas tetap dipentingkan ya. Terus lanjut deh, sudah ya. Terus studi kasus membuat poster lingkungan dengan AI ya. Tugasnya kalian nanti kalian membuat poster lingkungan dengan AI. Keterangannya, siswa menggunakan prompt seperti buatkan ide poster kampanye lingkungan untuk remaja gaya minimalis warna hijau dan biru dengan slogan kreatif. Ini membantu kalian mendapatkan inspirasi cepat dan memulai proses desain ya. Ini bisa menggunakan ChatGPT. Terus itu contohnya ya, itu contoh dari Pak Surut kemarin menggunakan tool AI. Itu apa itu? Objek apa itu? Pohon. Dan backgroundnya warna-warni. Gradasi. Lebih bagus seperti itu atau backgroundnya polos? Menurut kalian? Lebih enak seperti itu ya, lebih estetik atau lebih fresh seperti itu. Terus lanjutnya deh. Penerapan coding desain interaktif dengan HTML. Kalian belajar bagaimana desain bisa berinteraksi dengan penggunaan melalui HTML, mempraktikkan pembuatan desain interaktif di Revit. Jadi nanti kalau kalian mau membuat seperti itu, ada bahasa-bahasa kode seperti itu nanti kalian menggunakan revit.com.
contoh interaktivitas poster interaktif ya. Kode HTML memungkinkan gambar poster ditampilkan di browser dan dilengkapi tombol yang memunculkan pesan saat diklik. Ini menunjukkan bagaimana coding dapat menambahkan lapisan interaktivitas pada desain visual. Itu contoh gambarnya. Nah, itu gambar apa kan? Hampir seperti gambar di IG ya. Kalau kalian seperti itu, kalian di aplikasi HP itu kan itu ada tampilan IG, ada TikTok, itu diklik langsung masuk, ya kan? Nah seperti itu nantinya gambarnya nanti seperti itu. Jadi diklik bisa masuk ke dalamnya ya. Kalau gambar biasa bisa nggak diklik langsung masuk itu? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Itu harus dengan menggunakan bahasa pemrograman atau dengan coding ya. Itu sebenarnya nanti bisa dipelajari di atas, disuruh membuatkan kode-kodenya di ChatGPT juga bisa. Terus lanjut deh. Nah, integrasi dan portofolio digital siswa di akhir pembelajaran dan nanti atau besok pertemuan berikutnya di akhir pembelajaran kalian wajib menyusun portofolio digital yang menggabungkan semua hasil karya. Satu, desain AI, hasil eksplorasi AI dan Canva. Dua, versi interaktif, desain interaktif menggunakan HTML di replit.com. Terus refleksi mandiri atau tulis singkat mengenai proses dan pembelajaran ya. Proses ini melatih kalian untuk berkreatif, kritis, kolaborasi dan berkomunikasi antar teman ya. Selanjutnya nih. Terus kesimpulannya, apa materi kesimpulannya? AI dan coding alat penguat kreativitas ya. AI dan coding bukan ancaman, tapi alat bantu yang memperkuat kreativitas desain. AI mempercepat ideasi, sementara coding memberi nilai interaktivitas. Etika digital harus selalu dijunjung tinggi. Hasil AI tidak boleh diklaim 100% sebagai karya sendiri tanpa memodifikasi ya. Misalkan kalian membuat tugas ya, tak suruh buat tugas poster, kalian ngumpulnya langsung dari AI, itu berarti bukan karya kalian, itu karya AI. Jika itu pengen dijadikan karya kalian, harus kalian modifikasi. Misalkan diganti backgroundnya, ditambahi elemen desainnya atau diganti tulisannya, nah itu baru bisa jadi karya-karya, baru bisa diklaim menjadi karya kalian seperti itu. Lanjut deh. Terus untuk redaksi atau masa depan desainer atau kalian calon desainer berpikir kritis dan bertanggung jawab. Kalian diharapkan tumbuh menjadi desainer masa depan yang tidak hanya mahir teknologi tetapi juga berpikiran kritis, kreatif dan bertanggung jawab dalam berkarya. Dimensi Coherution yang dikembangkan adalah penalaran, berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas dan komunikasi. Seperti itu ya. Itu tentang pembelajaran atau materi hari ini. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Terus nonton videonya tadi sudah selesai belum? Sudah. Ada pengalaman baru tidak? Ivan ada pengalaman baru kali? Ada? Apa Le? Yang keras? Menggunakan AI. Beda ya dengan kalian mendesain sendiri ya. Lebih enak atau lebih sulit? Lebih enak. Terus Diandra, ada pengalaman apa kalian menonton video itu? Pikir kritis. Berpikir kritis. Apa contohnya deh? Mampu untuk membuat ide sendiri. Mampu membuat ide sendiri dengan bantuan apa nih? AI. Terus siapa? Amalina, apa pengalamanmu
melihat video tadi. Apa? Menemukan perbedaan dengan mendesain dengan aplikasi yang tidak pakai AI? Ada bedanya nggak? Ada. Lebih enak atau lebih sulit? Lebih enak. Tapi intinya ojo kepenaan, ya kan? Tidak semuanya dibebankan kepada AI. Apakah AI juga tidak boleh, nanti otaknya bisa membeku, ya kan? Terus untuk selanjutnya, untuk pertemuan hari ini kita akan melihat di sini ada nanti LKPD atau lembaga kerja peserta didik untuk kalian, tugas kalian untuk hari ini. Baik. Ya, sebelumnya kita lihat contoh-contoh dulu ya. Ini contoh-contoh poster yang menggunakan AI ke atas ini. Ini banyak sekali contohnya seperti itu, bagus-bagus sekali ya. Itu contoh menggunakan AI ya, desain menggunakan bantuan AI. Terus di ini salah satu nih. Nah ini dikit nih, bawahnya. Nah itu juga ya kan, itu 5 website AI yang bisa produksi desain poster dengan cepat dan hasilnya bagus. Bagus ya? Bagus ya. Tapi kalau seperti itu ya nanti tidak kreatif ya, tetap diolah lagi ya. Walaupun dengan AI nanti diolah sendiri. Terus kita ke LKPD ya. Itu sudah ya contohnya ya. Sedikitnya sudah tahu ya. Nah ini adalah LKPD Coding dan Kecerdasan Artifisial atau KKA terintegrasi pelajaran atau mapel DKV. Di sini nanti saya share di grup ya. Diisi nama peserta kelas 11 DKV ya, tanggalnya. Terus petunjuk pengerjaannya, bacalah instruksi pada setiap kegiatan dan dengan cermat. Kedua, diskusikan bersama kelompok jika diperlukan. Ketiga, kerjakan langkah-langkah praktik sesuai urutan. Keempat, tuliskan jawaban atau refleksi dengan jujur dan kreatif. Kelima, kumpulkan hasil karya dan jawaban di akhir pertemuan besok. 1. Pertemuan 1, integrasi AI dalam desain grafis. Tujuannya memahami peran AI dalam proses desain grafis. Kedua, membuat poster sederhana menggunakan bantuan AI. Kegiatannya, amati contoh karya desain berbasis AI yang ditampilkan guru. Nanti kalian bisa lihat sendiri di komputer ya, kalian jangan menghadap komputer satu-satu. Terus diskusikan dengan kelompokmu, apa manfaat AI bagi seorang desainer, apa risiko AI atau tantangan penggunaan AI. Tulisan jawabannya di sini. Jawabannya seperti ini atau langsung kalian menulis jawabannya saja. Nomor ketiga, buka Canva Magic Design, buat sebuah poster bertema lingkungan. 1. Tambahkan ide teks slogan menggunakan ChatGPT, contoh hijaukan bumi kita. Banyak lagi ya. Sayangilah bumi kita, itu juga boleh. Modifikasi desain agar tetap originalitas maksudnya ya. Presentasikan hasil postermu di depan kelas. Terus tuliskan kesimpulan pribadimu, bagaimana AI membantu proses desainmu, apa yang harus dikerjakan dengan kreativitas pribadi. Kesimpulannya nanti tulis paling bawah. Untuk pertemuan kedua besok, desain digital interaktif dengan coding. 1. Tujuan memahami struktur desain HTML. Yang kedua, membuat halaman web sederhana berisi hasil desain poster. Kegiatan intinya, guru mendemokan contoh pada HTML sederhana, tulis ulang kode berikut ke dalam Revit. Nah ini tinggal copy paste, dikasih di browsing
roypit.com nanti ditulis sudah jadi, tinggal mengganti beberapa katanya ya. Terus apa desain poster dari Canva ke jarak HTML di atas ya. Yang kedua, modifikasi teks judul sesuai identitas kelompokmu. 3. Jalankan kode rapid, pastikan tombol traffic bekerja. Jadi kode-kode tadi menjalankannya di rapid.com. Terus yang keempat, presentasikan hasil portofolio kelompokmu depan kelas ya. Yang kelima, tuliskan refleksi. 1. Manfaat coding bagi seorang desainer grafis. Bagaimana kombinasi AI coding membuat desain lebih menarik? Kadangnya tulis di sini. Penilaiannya nanti kerapian desain 30%, kreativitas desain kreativitas dan desain 30%, kerapian dan originalitas 20%, kerjasama kelompok 20%, hasil coding interaktif 20%, dan refleksi tertulis nanti 10%. Itu yang pertemuan 1-2. Untuk yang saat ini kita akan menggunakan atau mengerjakan yang pertemuan pertama dulu. Kegiatannya, amatilah contoh karya desain berbasis AI yang ditampilkan atau yang ada di depan komputer kamu. Terus diskusikan dengan kelompokmu. Kita kelompoknya teman sejejernya ya, teman sampingnya saja. Terus apa risiko atau tantangan penggunaan AI? Silahkan kalian mencari atau melihat contoh-contoh desain yang menggunakan AI seperti yang saya tampilkan tadi. Silakan browsing. Nah, seperti ini ya. Silakan mencari browsing di Google atau di Mozilla tentang contoh-contoh hasil karya AI. Nanti didiskusikan dengan teman sampingnya. Terus setelah itu nanti silakan bertanya kalau ada yang belum jelas. Silakan buka 1 atau 2 karya ya untuk kamu perbandingkan dengan karya itu ya, dan didiskusikan dengan teman jejermu ya, teman samping-sampingnya. Terus diskusikan seperti perintahnya tadi, Pak sudah mendiskusikan dan nah, ini amati contoh karya desain AI yang ditampilkan. Diskusikan apa manfaat AI bagi desainer grafis, apa resiko tantangan penggunaan AI ya, itu dikerjakan ya. Didiskusikan nanti Pak Sur tanya ya, apa manfaatnya. Boleh dilihat karya-karya dulu, nanti kamu diskusikan. Sudah dapat contohnya? Silakan didiskusikan. Waktunya 10 menit ya. Banyak kan enggak? 10 menit atau 5 menit? Sambil dijawab itu tadi. Apa manfaat AI bagi seorang desainer grafis? Apa manfaat desainer AI bagi seorang desainer grafis? Apa manfaatnya? Terus apa resiko atau tantangan penggunaan AI? Tulisan jawabanmu di komputermu masing-masing ya. Sampai yang sudah? Amel dan belum? Belum. Naluri dah belum? Nah, maju ke depan, sini. Sini. Naluri sama Rakel, maju ke depan. Sini, maju sini. Apa jawabanmu tadi setelah mengamati sini? Setelah Pak sini. Setelah kalian mengamati karya yang kalian browsing tadi, sudah mengamati tadi apa manfaat AI bagi seorang desainer grafis? Manfaatnya yang keras.
tugas berulang. Peningkatan produktivitas dengan mempercepat alur kerja dan kreativitas tanpa batas melalui AI generatif untuk ide-ide baru. Ya, intinya efektivitas kerja, ya kan? Efektivitas kerja, terus memunculkan ide-ide baru. Dan kembali ke tempat ya, dan benar ya, memunculkan ide-ide baru, terus efektivitas kerja dan sebagainya. Terus yang nomor 2, resiko atau tantangan penggunaan AI. Diandra, maju ya, berani nggak? Nomor 2, maju. Apa resiko atau tantangan penggunaan AI? Resikonya apa ya? Kira-kira? Tenaga manusia tergantikan. Tenaga manusia tergantikan, bagus sekali ya resikonya. Terus apa lagi sudah? Ya, bagus ya jawabannya ya, betul ya. Apa resikonya? Resikonya tenaga manusia tergantikan ya. Terus tenaga manusia tergantikan, resikonya lagi apa? Lapangan kerja menyempit, ya kan? Semuanya sudah tergantung itu, perusahaan tergantung itu dan sebagainya. Jadi manusia tidak laku, ya kan? Semua diganti robot. Itu juga merugikan. Malah nih, geser deh. Terus sekarang itu tadi ya, jawaban dari teman-temanmu. Terus sekarang ke yang nomor 3, sekarang dibuka Canva ya, buka Canva, terus di klik Magic Design, buat sebuah poster bertemakan lingkungan ya. Buka Canva semuanya. Terus tambahkan ide teks slogan menggunakan ChatGPT. Kalian sama buka ChatGPT untuk memunculkan ide. Temanya poster lingkungan. Sudah belum? Sudah buat ChatGPT belum? Kalian apa nih? Apanya? Buka ChatGPT. Sini. Kalian ketikkan prompt, buatkan ide atau tema poster tentang lingkungan juga. Ya. Ada hasilnya? Sudah banyak sekali ya. Siapa yang sudah? Dan perintah. Terus Rahel, coba apa dibacakan, kamu dapat apa? Buatkan ide slogan tentang lingkungan hijau lah. Apa yang kamu dapatkan? Yang keras. Hijau hari ini, sehat esok nanti. Bumi lestari, harmoni. Rawat alam, selamatkan masa depan. Satu pohon, satu harapan. Cinta bumi, cinta kehidupan. Hijaukan dunia, cerahkan jiwa. Bersama untuk bumi yang lebih hijau. Kecilkan jejak, bersihkan hijau. Tanam pohon, tabung kehidupan. Lingkungan hijau, warisan alam. Ya, di sini Rahel mendapatkan hasil dari prompt yang ditulis. Promptnya tadi Rahel menulis buatkan slogan lingkungan hijau yang singkat, kuat, dan mudah diingat. Mendapatkannya 1, hijau hari ini, sehat esok nanti. Kedua, bumi lestari, hidup harmoni. Ketiga, rawat alam, selamatkan masa depan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kamu memilih salah satu yang kamu anggap bagus ya.
atau lebih baiknya lagi dimodifikasi sedikit ya. Kamu melihat ini copy 1, terus kembali ke Canva. Kembali ke Canva ya. Kamu sudah mendapatkan slogan, tinggal nanti dibuat desain posternya di Canva. Sudah? Sudah ada yang jadi karyanya? Sudah ya? Pakai apa? Boleh. Tapi kan tetap dirubah ya, walaupun pakai AI tetap dirubah. Itu ya, tugas hari ini itu nanti karyanya dikirimkan di Google apa? Ya, di Google Drive masing-masing nanti dinilai hari ini juga ya. Atau ada yang sudah jadi? Dikirim di grup WA juga boleh. Salah satu kalau bisa jadi, ada yang jadi? Yang sederhana aja ya, nggak usah bagus-bagus, nggak apa-apa, cuma buat contoh ya. Ada yang jadi? Ini lalu jadi ya, sudah tadi ya? Belum? Ini juga sudah jadi. Ya, terus di save ya, terus dikirim di grup dulu, nggak apa-apa nanti bukanya ya, bebas. Boleh disimpannya di PDF, boleh di lainnya ya. Ini sudah hampir jadi semuanya ya. Nah, dikirimkan di grup. Nah, ini ada tugas salah satu teman kalian ya, yang sudah jadi. Maju Udin, maju sini. Ya, itu buat apa itu? Poster lingkungan bersih ya. Tadi juga pakai ChatGPT. Kamu memakai ChatGPT. Slogannya ini ya. Terus di desain di Canva dengan bantuan apa? AI itu ya. Jadi tolong itu jelaskan gambarnya, maksudnya apa? Membersihkan lingkungan itu ya, sederhana. Slogannya juga sederhananya, lingkungan bersih hidup jadi indah, seperti itu. Nanti itu bisa diperdalam lagi tentang sesuai yang aturan-aturan atau unsur-unsur seni, terus unsur
desain grafis dan sebagainya biar lebih menarik lagi. Misalnya ini tadi cuma tak suruh cepat-cepat biar bisa dilihat hasilnya dengan menggunakan itu ya, seperti itu. Terus pengalamanmu apa menggunakan ini? Coba sana, ada temannya. Pengalamannya apa? Lebih gampang. Lebih gampang. Terus? Lebih gampang. Tapi hasilnya bagus nggak? Bagus. Bagus. Tapi tetap tidak boleh meninggalkan desain yang pakai aplikasi grafis ya. Itu cuma buat cari ide, buat mempercepat pekerjaan saja. Baiknya tetap memakai skill kamu sendiri seperti itu ya. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Nah, untuk pertemuan hari ini saya rasa dicukupkan karena waktunya sudah habis. Ini dikumpulkan nanti di Google Drive atau di grup juga boleh. Terus apa yang didapat dalam pembelajaran hari ini, kira-kira apa pembelajaran ini yang kita dapat apa? Kesimpulannya apa pembelajaran hari ini? Tadi Dinda sudah memberikan kesimpulan lebih mudah menggunakan AI, lebih cepat menghemat waktu dan lain sebagainya. Itu kira-kira seperti itu. Terus kesimpulan dari pembelajaran ini dari Pak Suryadi, AI dan coding bukan pesaing ya, itu bukan pesaing buat kalian, tetapi mitra dalam proses desain grafis. Mitra itu apa? Mitra itu apa? Din? Teman ya, teman untuk membuat desain agar lebih cepat dan lebih efisien. AI mempercepat proses dari ide ke visual ya, seperti tadi dari ChatGPT pindah ke Canva dan selesai. Terus dengan memahami teknik, dengan memahami kedua hubungannya, desainer masa depan mampu membuat karya yang indah, cerdas, interaktif dan bertanggung jawab secara digital ya. Tetap dirubah dari hasil AI-nya agar bisa menjadi karya originalitas kalian. Kalau semuanya dari AI itu bukan karya kalian, sudah paham seperti itu ya? Ada pertanyaan tidak? Sudah jelas belum? Sudah jelas ya kira-kira ya. Terus untuk pertemuan berikutnya kalian nanti akan mengerjakan juga membuat struktur dasar HTML. Untuk pertemuan berikutnya minggu depan membuat halaman web sederhana berisi hasil desain poster kalian. Jadi hasil desain poster kalian ini besok akan kita dibuat seperti perintahnya ini ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Terus nanti setelah ini kita lanjutkan atau kalian ke pembelajaran berikutnya. Dari saya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.